Selamat datang teman-teman di channel kami yang penuh petualangan dan pengetahuan tentang keajaiban alam semesta. Saat berbelanja di supermarket atau pasar, kalian pasti sudah biasa melihat buah atau sayuran. Kalian pasti juga sudah biasa dan tidak heran dengan bentuk maupun warnanya. Karena sejak kalian lahir, buah dan sayuran memang seperti itu. Walau berubah, kalian pun jarang menyadarinya. Namun pernahkah kalian terfikirkan bahwa buah dan sayuran itu sebenarnya terus mengalami transformasi? Hal ini sejalan dengan keinginan manusia untuk terus mengeksplorasi. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah belajar cara menghasilkan makanan yang lebih efektif dan efisien, tapi tetap lezat dikonsumsi. Di video kali ini, kita akan mengenal beberapa buah dan sayur yang mengalami transformasi karena manusia. Dari 5 buah dan sayur yang punya bentuk, warna, atau rasa yang berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini. Lukisan pada abad ke-17 karya Giovanni Stensi menggambarkan semangka dengan penampilan yang sangat berbeda dari yang kita kenal saat ini. Dalam lukisan tersebut, daging buah semangka tumbuh dalam bentuk yang menyerupai spiral dengan rongga-rongga di dalamnya. Oleh karena itu, semangka menempati posisi kelima dalam daftar kali ini. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa semangka dalam lukisan itu belum matang. Akan tetapi, biji hitamnya menunjukkan fakta yang sebaliknya. Perbedaan mencolok lainnya adalah pada bagian dalam buah. Di zaman modern, semangka biasanya memiliki daging buah yang merah maupun kuning sepenuhnya. Bahkan ada beberapa varietas yang di dalamnya tidak memiliki biji sama sekali. Bagian merah yang menyelimuti daging buah ini sebenarnya adalah plasenta, dan bukan daging buah itu sendiri. Perubahan ini menunjukkan bagaimana evolusi manusia telah mempengaruhi proses perkembangan dan seleksi tanaman. Sehingga semangka yang kita kenal sekarang memiliki karakteristik yang berbeda dengan semangka pada masa lampau. Hal ini juga mencerminkan bagaimana persepsi kita tentang buah-buahan telah berkembang seiring waktu, dari aspek estetika hingga preferensi rasa. Perkembangbiakan selektif telah membentuk jagung menjadi tanaman yang ikonik. Para peneliti mengatakan, awalnya jagung berasal dari tanaman rumput teosinte asal Meksiko yang tak dapat dimakan. Mereka memiliki ciri-ciri mirip rumput dengan ukuran kecil dan memanjang, memiliki ujung runcing dan hanya sedikit biji di dalam kulitnya yang keras. Jika dibandingkan dengan ceri jagung saat ini, tentu cocok sekali jika jagung menempati posisi keempat kali ini. Proses domestikasi dimulai sekitar 7.000 tahun sebelum Masehi, ketika jagung memiliki tekstur yang lebih kering. Namun seiring waktu, jagung telah mengalami transformasi yang luar biasa. Analisis genetika menunjukkan bahwa perubahan terbesar dalam evolusi jagung terjadi pada percabangan batangnya. Melalui rekayasa genetika, jagung telah menghasilkan cabang yang lebih sedikit, namun lebih besar dengan bonggol yang panjang. Saat ini, jagung juga memiliki ukuran hampir 1.000 kali lebih besar daripada 9.000 tahun yang lalu. Mereka juga lebih mudah untuk dikupas serta ditanam. Kandungan gulanya juga mengalami peningkatan signifikan, yakni mencapai 6,6% dibandingkan dengan jagung pada masa-masa awal yang hanya memiliki kandungan gula sebesar 1,9%. Perubahan-perubahan ini mulai terjadi sejak abad ke-15 ketika para penjajah dari Eropa mulai membudidayakan tanaman ini. Sejarah terong mencatat, terong memiliki berbagai bentuk dan warna dan tidak hanya ungu. Nama eggplant dalam bahasa Inggris juga muncul karena terong dulunya memiliki bentuk bulat seperti telur dan sering berwarna agak putih. Bahkan ada beberapa jenis dari terong yang juga memiliki duri. Dengan berbagai ciri tersebut, terong menempati posisi ketiga dalam daftar ini. Beberapa varietas terong paling awal dibudidayakan di Tiongkok kuno, menandai awal dari perjalanan panjang evolusi tanaman ini. Dalam jurnal History and Iconography of Eggplant, disebutkan bahwa dulunya terong dikenal sebagai tanaman obat. Terong pada masa lampau memiliki batang berkayu yang terhubung dengan bunganya. Namun melalui proses perkembangbiakan dan modifikasi, batang berkayu itu pun dihilangkan. Tanaman terong yang sudah dimodifikasi menghasilkan varietas yang lebih umum dikenal pada saat ini.
yaitu terong berbentuk lonjong cukup besar dengan warna ungu terang maupun gelap. Dan untuk saat ini, tanaman terong lebih banyak digunakan sebagai bahan makanan sehari-hari dan bukan lagi sebagai tanaman obat. Evolusi ini menunjukkan adaptabilitas tanaman terong terhadap kebutuhan manusia dan bagaimana perkembangbiakan selektif telah mengubah karakteristiknya dari zaman kuno hingga masa kini. Wortel telah tumbuh sejak abad ke-10 di wilayah yang kini dikenal sebagai Turki Timur. Pada masa itu, wortel memiliki berbagai warna, mulai dari putih, ungu, hingga oranye. Bentuknya pun masih mirip dengan akar tipis yang bercabang-cabang. Namun setelah dibersihkan dan dikupas, warnanya akan berubah sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu, di posisi kedua ini ditempati oleh si oren wortel. Petani pada masa lampau dengan sengaja mengembangbiakan wortel dengan warna yang beragam. Namun dengan adanya modifikasi genetik, pigmen warna ungu secara bertahap menghilang, dan warna wortel berubah menjadi lebih menguning. Akan tetapi, penelitian terbaru menemukan bahwa wortel berwarna oranye memiliki kandungan vitamin A yang lebih tinggi daripada varietas dengan warna lainnya. Sejak saat itu, petani dan peneliti memutuskan untuk mempertahankan pigmen oranye ini, lalu menjadikannya sebagai ciri khas wortel yang kita kenal hingga sekarang. Perjalanan evolusi wortel ini menginspirasi upaya konservasi genetik dan penelitian untuk memahami hubungan antara warna dan kandungan nutrisi dalam tanaman. Kalian pasti sudah biasa memakan buah pisang. Namun sebenarnya, pisang yang ada saat ini telah dimodifikasi untuk kemudahan kita dalam memakannya. Oleh karena itu, pisang menempati posisi puncak dalam daftar kali ini. Oh iya, tahukah kalian, ternyata pisang umumnya tidak bisa dimakan karena kandungannya yang berbahaya. Dan sebagian besar buahnya terdiri dari banyak biji. Mungkin sebagai gambarannya, kalian bisa mencari pisang kluthuk yang biasanya dibuat sebagai bumbu rujak cingur khas Jawa Timur. Pisang telah dibudidayakan sejak 7.000 tahun yang lalu, bahkan ada bukti yang menunjukkan sejak 10.000 tahun yang lalu di Papua Nugini. Untungnya, pisang telah dimodifikasi secara genetik, sehingga kalian tidak repot ketika mengkonsumsinya. Pisang berasal dari hibrida dua varietas liar, yakni Musa acuminta dan Musa balbiasiana. Keduanya memiliki banyak biji yang keras dan berukuran besar. Sedangkan, pisang modern memiliki biji yang sangat kecil dan bisa dimakan. Ditambah lagi dengan bentuknya yang mudah dikupas, serta warna yang menggugah selera. Perbedaan lain dibanding nenek moyangnya, pisang modern lebih mengandung banyak nutrisi. Dalam beberapa waktu ini, diketahui bahwa pisang akan punah beberapa tahun ke depan. Sebenarnya bukan punah, namun hanya memiliki rekayasa genetik lanjutan agar tidak benar-benar punah. Banyak pihak yang mengatakan pisang tidak mungkin punah, padahal dulunya pisang juga tidak seperti sekarang. Jadi, nanti kalian juga tidak akan bisa menemukan pisang yang seperti sekarang kalian kenal. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan menekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya yang akan membawa kalian lebih masuk ke dalam misteri alam lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya yang lebih mengesankan.